Nah, masuk kita kembali kepada prinsip yang kedua. Yang pertama tadi sudah prinsip berkesadaran. Sekarang prinsip bermakna. Nah, kapan pembelajaran ini sebenarnya dikatakan bermakna, Bapak dan Ibu? Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Nah, seperti contoh ilustrasi tadi, mereka tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti pembelajaran yang kita susun tadi sebenarnya belum bermakna. Jadi, disinilah kreativitas guru dituntut. Kalau kita ingin murid kita kreatif, tentu guru dulu yang harus kreatif. Kita harus lebih mempunyai inovasi lagi bagaimana caranya supaya ini bisa berdampak terhadap kehidupan seharian anak agar lebih bisa menerapkannya. Jadi pembelajaran itu dikatakan bermakna apabila materi yang mereka dapatkan di sekolah itu bisa berdampak baik, bisa mereka terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang ketiga ada menggembirakan. Prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Kalau kemarin waktu pertama datang kurikulum Merdeka, nah kita selalu ice breaking, ya kan? Sekali 10 menit ice breaking, sekali 10 menit ice breaking. Itu supaya menggembirakan. Nah ternyata bagaimana pembelajaran itu dikatakan menggembirakan? Pembelajaran yang menggembirakan itu merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Nah, misalnya kita contohkan, anak kita ini hari ini mereka belajar tentang pecahan lah misalnya. Anak-anak hari ini kita akan menerapkan konsep pecahan itu di dalam kehidupan nyata. Setiap kelompok akan membuat es sirup dingin, misalnya begitu ya kan. Anak-anak, kalian sudah menyediakan bahan-bahan di setiap kelompok. Kita meminta anak-anak kita semua, anak-anak ibu, resepnya begini. Dalam 3/4 air di teko, kalian isi 1/2 kilogram gula misalnya. Kemudian dicampur dengan sirup sebanyak 3/4 botol. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalian harus mendapatkan rasa yang sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang boleh terlalu manis dan tidak ada boleh terlalu hambar. Rasanya nanti akan sama semua. Jadi anak-anak ini, mereka berpikir 3/4 itu sebenarnya apa? Seperti apa posisinya? Di mana nanti batas 3/4 itu? Nah, jadi kalau tadinya sebelum kita menerangkan konsep pembelajaran pecahan itu kepada anak-anak kita, langsung kita contohkan dengan benda yang konkret, tentunya saja nanti untuk mengaplikasikannya di kegiatan kelompok. Kita masuk ini tentunya hal-hal yang dilalui di dalam pembelajaran mendalam itu harus melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Nah, ini dia kuncinya Bapak Ibu. Ini adalah kunci dari pembelajaran mendalam. Kalau kita sudah pahami lingkaran-lingkaran ini, insya Allah kita bisa mengintegrasikan atau menerapkan pembelajaran mendalam itu di dalam kelas kita. Pembelajaran mendalam itu, yang pertama lingkaran putih ini tentunya itu adalah dimensi profil lulusan. Jadi sebelum kita menyusun materi kita, sebelum kita menyusun perencanaan pembelajaran kita harus pastikan dulu dimensi apa nanti di pelajaran ini yang akan saya capai. Apakah dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, apakah kewargaan, kreativitas, penyaranan kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tentunya sebelum kita menyusun kegiatan pembelajaran kita